Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan untuk episode kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Iputu Anom, SE Empar. Beliau adalah mantan Dekan Fakultas Pariwisata UNUD dan juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia untuk wilayah Bali. Kita akan sedikit mengulas tentang kira-kira masa depan pariwisata Bali yang sudah terdampak COVID ini akan seperti apa? Masihkah layak untuk dijadikan sebagai sebuah gantungan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali? Atau mungkin ada solusi-solusi yang lain yang mungkin diharapkan bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Bagaimana kita menjaga Bali ini, kalaupun memang harus tergantung dari pariwisata, mungkin manajemennya harus dirubah atau seperti apa? Kita langsung sapa dulu Pak Putu Anom. Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu. Tapi terus sehat ya Pak Anom ya? Becik-becik mantan. Pak Anom, kalau kita bicara tentang pariwisata Bali terdampak COVID sudah semua paham ya? Kondisinya sudah sangat memprihatinkan kan ini. Nah, kira-kira ke depannya akan seperti apa nih pariwisata Bali? Apakah masih akan menjadi gantungan pertumbuhan ekonomi, maksudnya masih layak tidak sebagai gantungan pertumbuhan ekonomi, atau ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan oleh jajaran komponen stakeholder yang ada di Bali? Ya. Berdasarkan dari pengalaman dari masa-masa sebelumnya, dan terlepas saya sebagai akademisi pariwisata ya, sampingkan dulu itu, saya akan berbicara secara objektif ya. Satu, Bali tetap memiliki nilai atau taksu sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, karena memiliki keunikan. Unik dalam artian satu, alamnya. Alamnya unik. Memang di berbagai daerah lain juga alam bagus. Uniknya Bali itu alamnya unik, tapi dipadukan dengan budaya. Budaya dalam arti religi, terutama sekali tempat-tempat ibadah umat Hindu, dan ada pelaksanaan ritual yang unik yang sangat menarik bagi wisatawan. Itu keunggulan daya tarik kita. Nah, kemudian apakah ke depan masih eksis? Menurut pengamatan saya sendiri, kita harapkan masih eksis. Masih eksis ya, karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang luas. Apalagi luas Pulau Bali dan Provinsi Bali itu kurang dari 6.000 km persegi ya. Kemudian memang alih fungsi lahan sudah merebak ya. Kalau yang sudah lewat itu kan kita tidak bisa ngomong banyak lagi ya. Sudah tinggal alih fungsi, gitu bagaimana mengerem itu saja ya, dan bagaimana biar agar rencana tata ruang wilayah provinsi yang baru terutama nanti bisa diterapkan secara benar, diturunkan juga di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Dan yang lebih penting adalah action ke depan. Action ke depan itu artinya kita jangan lengah lagi, kita tidak boleh mentolerir kerusakan lingkungan dan degradasi budaya dan lain sebagainya. Karena saya melihat sebagai umat Hindu yang percaya pada keyakinan kita harmonis dengan alam, sudah kita banyak sekali membuat pelanggaran-pelanggaran kawasan suci. Saya jujur saja menyampaikan berkali-kali dari dulu, kita di Bali itu sudah sangat banyak merusak dan melecehkan kawasan suci kita, sehingga dengan sendirinya tamu pun ikut melecehkan gitu loh, karena kita yang tidak bisa menjaga. Saya melihat di kawasan Badung, di kawasan Kuta Utara ya, mulai dari Batu Bolong sampai ke barat itu kawasan suci itu habis, karena pura-pura, baik pura Kayangan Jagat maupun Dang Kayangan itu berdampingan dengan hotel dan lain pariwisata. Kemudian ada pura yang dihalangi oleh kios-kios begitu, halaman pura dihalangi oleh kios-kios, pada view-nya pura itu menghadap ke laut. Inilah yang tidak paham dengan pariwisata. Seharusnya puronya kelihatan bagus, menjadi daya tarik, warungnya dipinggirkan, kan gitu sebenarnya. Justru dipakai tempat, warungnya ada di depan gitu ya. Warungnya di depan. Nah, ini baik, maksud saya Pak Putu Pak Anom ingin mengatakan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, apapun kondisinya, memang pariwisata itu untuk Bali tetap akan menjadi penggerak ekonomi ya. Karena kita punya keunikan. Ada yang mengatakan
oke, kita harus misalnya ke pertanian gitu, tapi juga susah karena lahannya sudah habis gitu ya. Nah, berarti kita harus tetap bergantung pada pariwisata. Tapi persoalan sekarang adalah bagaimana menjaga kan gitu Pak Ut ya, menjaga pariwisata itu supaya tetap bisa menjadi sebuah lokomotif ekonomi yang tanpa melanggar nilai-nilai adat ritual. Itu maksudnya Pak Ut mungkin. Iya, betul. Ya. Nah, berarti kemudian persoalannya siapa yang harus kita kan sudah sering ini mengatakan jangan melanggar kawasan suci. Tapi kalau kemudian terjadi pelanggaran seperti yang Pak Putu sampaikan, ini siapa yang harus lebih tegas bertindak gitu? Pertama, mulai dari pemerintah Provinsi Bali, turun ke pemerintah kabupaten harus tegas, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau perbekel, dan bendesa adat kita. Jangan bendesa adat kita itu, masyarakat desa kita, tolonglah saya minta dengan hormat pada warga kami di desa adat, walaupun mengembangkan pariwisata ya, jangan melecehkan kawasan suci kita. Ya, sebagai warga adat yang terkait dengan budaya dan Hindu, justru kita harus menjaga itu, pangten rago tulah gitu. Nah, niki yang terjadi. Nah, yang beli contoh misalnya ya, kalau boleh yang memberikan masukan. Sekarang kan banyak sekali ngetren ada beji-beji yang menjadi daya tarik wisata. Orang melukat. Nah, kalau keyakinan kita umat Hindu Bali, mohon maaf, kalau orang-orang yang sebel, ada keluarganya meninggal, yang wanita sedang menstruasi, jangankan ke pura, ke beji, ke Sedan Karang aja tidak berani. Nah, itu kan orang Bali sendiri yang Hindu menghormati. Sedangkan kita, kok bisa ada wisatawan tahu enggak kita apakah dia menstruasi itu tidak, tahu-tahu diizinkan misalnya melukat di Pura Tirtempul. Ya enggak? Melukat di beji ini. Nah, ini yang mohon PHDI ini. Ya, jangan dilihat uangnya dulu tapi pangten ragu rugi makaryo gitu loh. Karya mendelingin tapi kita rugi jadinya gitu loh. Nah, inilah dan itu tidak harmonis lagi jadinya gitu dan momentum pada saat terjadi COVID sekarang yang pariwisata sangat lesu sudah hadir, harusnya jadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi itu ya Pak Anom. Betul Pak, maksud yang mari kita mengevaluasi ya, mungkin ini Tuhan Ida Sang Widiwasa dan Pak Betara-Betari para dewa memberikan peringatan kepada kita. Jagalah kawasan ini, kalau Anda ingin taksu Anda, kalau ingin taksu Anda masih bagus, Bali, ini harus tetap terawat dan kita yang harus menjaga. Itu. Jadi terkait dengan pertanian dalam arti luas, memang hitung-hitungan kita adalah kalau petani itu memang penghasilannya kecil Pak. Yang 25 aro itu dapat 6 juta selama 4 bulan, petani penggarap, berarti dia dapat 4 juta dibagi 3 itu. Bagi 4 juta dia dapat petani penggarapnya, kemudian 1 juta untuk operasional, tinggal dia 3 juta dapat 3 juta bagi 4 dapat 750.000, dapat 25.000 per hari. Ini kendalanya, makanya sambilan dia petani kita. Tapi tetap aja kita kembangkan pertanian. Kalau memungkinkan ada percetakan sawah baru, bagus di Badung Utara, bagus itu. Kalau memang mau pertanian juga masih eksis ya. Percetakan sawah baru. Percetakan sawah baru untuk Badung Utara nih ya. Badung Utara dan di tempat-tempat lain. Yang memungkinkan ada airnya gitu ya. Dan stop dulu ya, stop lahan-lahan ini ya, lahan-lahan basah untuk ini lah. Masih banyak lahan kering yang dipakai untuk ini ya. Konsep BTN rumah susun itu kan bisa disetting juga ke depan ke. Jadi rumah yang vertikal ya Pak. Vertikal untuk pemukiman di kota ini ya. Ya, tidak harus mencegah alih fungsi lahannya gitu. Kembali kepada persoalan pariwisata, harus momentum mengevaluasi diri. Apakah Pak Anom mengatakan selama ini banyak pariwisata tulah gitu ya, melanggar taksu. Ini bagian dari pelaku-pelaku pariwisata yang bergerak di pariwisata Bali ini harus bertobat ya mungkin ya Pak Anom ya. Ya harus bertobat lah. Momentum ini momentum untuk bertobat gitu. Bertobat untuk memperbaiki pariwisata Bali. Tapi apakah itu sudah ada semangat seperti itu Pak Anom? Karena sekarang kan justru karena sudah lama diam, malah mereka akan berharap wisatawan datang terus. Nggak ada kata yang sepertinya peduli dengan persoalan bagaimana mengevaluasi menuju pariwisata katakanlah yang berkualitas lagi ke depan.
Ya. Sepertinya nggak ada gerakan untuk itu. Siapa yang Kalau kita berpikir bisnis, jangan bisnis serakah. Jangan serakah. Serakah ya. Ada hitung-hitungan bisnis menurut Hindu. Ya. Cenik lantangnya alih. Itu konsep Hindu itu. Jadi kecil berkelanjutan. Itu yang dicari gitu loh. Jadi justru nanti kalau rusak alam Bali ditinggalkan wisatawan juga repot kita. Nah, saya minta kepada teman-teman industri, ya mari kita kalau mengembangkan pariwisata tolonglah peduli pada lingkungan dan khusus ciri khas tempat-tempat suci kami, dan kami umat Hindu juga harus eksis kita lah yang harus menjaga warisan kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga, ya orang lain tentu merusaknya gitu loh. Ya, betul. Kita harus kuat ini. Pak Nom, ada juga yang mengatakan bahwa ini bagian dari kita untuk mengevaluasi diri, melaksanakan One Island Management, karena Bali ini kan sangat kecil. Nah, ada usulan nggak dari Pak Nom, apakah One Island Management ini pelaksanaannya seperti apa? Mungkin ada ide-ide dari Pak Nom, silakan. Konsep One Island Management itu, jadi setelah reformasi itu sebenarnya dicetuskan. Saya ikut itu waktu acara seminar di Istana Tampak Siring. Di sana awalnya dia muncul di Tampak Siring ya. Saya akan sedikit mengemukakan ide kepada masyarakat kita dan tokoh-tokoh kita di Bali ya, berdasarkan pengamatan saya sebagai akademisi dan berkeliling di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di luar negeri juga ya. Luas Pulau Bali ini lebih kecil daripada banyak sekali kabupaten di luar Bali yang lebih luas. Jadi Pulau Bali ini luasnya sekitar 5.700 km persegi, jadi kurang dari 6.000. Banyak sekali kabupaten yang luasnya di luar Bali itu lebih 7.000 meter persegi. Nah, Banyuwangi saja luasnya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan Provinsi Bali gitu. Nah, kita ini memiliki 9 kabupaten dan 1 kota. Menurut saya, di zaman digital, di zaman efisiensi ke depan, kalau kita bicara birokrasi, efisiensi dan efektivitas, ini kok pemerintah pusat maupun daerah itu selalu ingin pemekaran. Jadinya saya berpikir terbalik sekarang. Ya. Justru yang harus kita, kalau teknologi sudah maju, transportasi sudah maju, justru kita harus menciutkan. Misalnya jumlah kabupaten kota. Mulai dari pusat pun, saya melihat wakil-wakil menteri, mohon maaf ini, saya tidak bermaksud apa-apa ingin merebut begitu, enggak. Ya, tidak perlu banyak wakil menteri kok. Jabatan-jabatan politik menteri, sudah ada dirjen, sekjen di bawahnya. Ya, dulu wakil gubernur aja nggak ada kok. Ya, wakil bupati juga nggak ada, juga bisa jalan. Jadi ini dan belum ada komputer lagi waktu itu. Nah, sekarang untuk Bali penciutan. Untuk Bali penciutan misalnya. Tidak lagi 8 kabupaten 1 kota, tapi diciutkan lagi gitu ya. Diciutkan menurut saya. Realnya seperti apa Pak Nom? Saya nih bermukakan ide sekarang. Bali terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Bali Utara. Jadi Buleleng dia, Singaraja. Ya, luas itu. Kabupaten Bali Barat, Jembrana itu, ya, di negara kotanya. Ya. Kabupaten Bali Timur meliputi Bangli, Karangasem, Kelungkung, khusus di Kelungkung di Semarapura, Sentral. Kabupaten Bali Timur. Kabupaten Bali Selatan, Gianyar, Badung, Tabanan. Di Mangupuro di Sempidi saja. Nah, ibu kotanya gitu. Ibu kotanya. Ya, satu di tengah-tengah adalah Kota Denpasar. Nah, itu Panco juga artinya. Kalau dulu tadi Sango, sekarang Ciutkem menjadi Panco. Kan ada nilai filosofi. Ada nilai filosofinya kan Caru Pancasana pakai sekarang. Nah, kan gitu Pancasana pakai. Nah, jadi bayangkan kalau itu terwujud 4 kabupaten, jadi efisiensi 4 kantor bupati, 4 DPR, kantor DPRD terciptakan. Ya. Akan lebih efisien ya Pak. Efisien dan akan efektif juga berarti. Untuk daya jangkaunya gampang di Bali ini kecil dan lain sebagainya ya. Daya jangkaunya kecil. Nah, kemudian dia juga melihat ini evaluasi ya. Sebagai akademisi kan yang boleh menyampaikan ini ya. Sebenarnya ya kalau dari dulu dari segi ilmu sudah jelas beda antara eksekutif dan legislatif dari segi job, SOP daripada kalau dia legislatif, baik DPR, DPD, DPR dari pusat sampai kabupaten, itu adalah tugas legislasi dan tugas pengawasan. Nah,
Kok sekarang justru kok ada zaman reformasi itu anggota DPR dapat bansos terus membagi-bagikan kepada masyarakat. Ini gara-gara karena pemilihan langsung itu ya menjadi. Sebenarnya yang membagikan itu adalah eksekutif ya, tentu dengan persetujuan DPR. Apapun yang dilaksanakan eksekutif itu pasti DPR itu. Nah, ini kan kita banyak hal yang mungkin agak berbeda gitu ya. Baik Pak Anam, karena waktu yang sedang membatasi kita, tapi ada beberapa hal yang mungkin yang harus mendapat stressing dari kita, bahwa pariwisata memang harus tetap kita jaga pertahanan, karena ini paling tidak, karena Bali tidak punya sumber daya alam lain ya Pak Anam. Pertanian pun agak sulit gitu ya. Persoalan kadang adalah bagaimana menjaga pariwisata ini betul-betul bertaksu kembali dan betul-betul bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, dan juga tadi efisiensi dari birokrasi di Bali mungkin usul yang agak ekstrim ini, tetapi kira-kira bisa, kalau bisa diterapkan akan jauh membuat kita lebih efisien, lebih efektif untuk mengelola Bali ini lebih gampang lagi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi.